Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Sejamaah siang. Kita kembali lagi di Mitra ya di sore hari ini. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk yang melaksanakannya untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya. Kita ikuti kembali ya Mitra ya. Kali ini ada pengajian ibadah maghrib bersama Gus Edward Abu Bakar. Nah, makanya buat Mitra yang ingin bertanya tentang pembahasan kita di sore menjelang malam hari ini atau tentang kajian seputar Islam, silakan Mitra bisa bergabung di 08 111 atau mungkin nanti ada tema yang akan diangkat oleh Gus Edward ya. Dan di studio di depan saya sudah ada Gus Edward Abu Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat ya Gus ya? Alhamdulillah sehat Bun. Sehat ya. Bunda sehat. Kalau alhamdulillah sehat Gus. Ya. Dan besok kita bersiap-siap kan? Iya. Besok semuanya pada bolongin. Ya, pada bolongin ya. Asal yang bolongin duit. Betul. Baik Gus, mungkin ada tema yang akan diangkat hari ini ya. Silakan temanya apa? Baik. Jadi mungkin Mitra bisa bertanya ya. Siap. Baik, silakan Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu mu'alliman. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Mitra Gangga di mana saja Anda berada, semoga Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, berkah, selamat dunia akhirat, dan semoga Allah ijabah segala doanya, harapannya, cita-citanya, dan mudah-mudahan Allah berikan banyak duitnya. Yang saya hormati juga di studio ada Bunda Fitri dan Ayah Pandu. Mudah-mudahan beliau dan keluarganya diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah, selamat dunia akhirat. Semoga Allah ijabah, Allah qabul segala doanya, harapannya, dan cita-citanya, dan mudah-mudahan juga banyak duitnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Mitra Gangga, hari ini saya ingin membahas yaitu mengingat nikmat Allah. Kita sering mendengar mensyukuri nikmat Allah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fatir, yaitu ayat ketiga, ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairallahi yarzuqukum minas sama'i wal ardi la ilaha illa huwa fa anna tu'fakun. Artinya, hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tiadalah ada Tuhan selain Dia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dalam ayat 3 surat Al-Fatir ini, Allah memberikan peringatan kepada kita semua sebagai manusia agar selalu ingat akan nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya. Nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu sangatlah banyak sekali. Apabila kita menghitungnya, pastilah tidak akan bisa. Tidak mungkin terhitung banyak dan jenisnya, mulai dari badannya sendiri, hidupnya, rizkinya, makanannya, dan pakaiannya. Bahkan seluruh yang dimiliki manusia adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa. Manusia harus selalu ingat akan nikmat-nikmat Allah itu. Salah satunya mata yang dapat melihat, telinga yang dapat mendengar,
hidung yang dapat mencium, lidah yang dapat membedakan rasa, tangan yang bisa meraba, kaki yang bisa melangkah, dan otak yang bisa berpikir. Semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah salah satu nikmat di atas misalnya dicabut atau diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka baru kita merasakan dan mengingat akan tingginya nilai pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jika mata menjadi buta, dengan apa harus diganti? Jika telinga tuli, kemana kita harus mencari gantinya? Dan lain sebagainya. Di dalam ayat ini ada pertanyaan, adakah pencipta selain Allah? Itulah kealfaan manusia. Kita baru ingat betapa mahalnya nikmat Allah. Setelah nikmat itu tidak ada, ketika ia masih ada, kerap kali kita lupa pemberian Allah. Kesehatan badan juga sebagai nikmat Allah yang amat tinggi nilainya. Tetapi setelah jatuh sakit, baru kita sadar betapa tingginya nilai kesehatan. Kekayaan adalah juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya dinafkahkan menurut jalan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak bekal negeri akhirat. Namun banyak manusia di antara kita yang menghambur-hamburkan hartanya ke jalan yang tidak berguna atau bahkan ke jalan maksiat, memuaskan hawa nafsu syaitaniyah. Setelah jatuh, bangkrut, dan harta telah habis, baru kita ingat dan sadar arti kekayaan. Di luar diri kita banyak sekali nikmat Allah, nikmat makanan, minuman, udara, angin yang selalu terhembus, air hujan yang diturunkan, air yang tersimpan di perut bumi. Semuanya adalah rizki pemberian Allah Subhanahu wa taala yang berasal dari langit dan bumi. Rizki adalah seluruh anugerah ilahiyah untuk kehidupan manusia. Maka tidak ada Tuhan lain yang memberikan rizki kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Allah memperingatkan manusia, adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, memberi segala kenikmatan dalam hidupmu. Tetapi mengapa kamu berpaling, tidak ingat akan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua? Setelah kamu diberikan nikmat yang amat banyak, mengapa masih juga berpaling dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak mau mensyukuri nikmat dan tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan manusia telah menjadikan harta dan kekayaan sebagai Tuhannya. Alangkah bodohnya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sama-sama kita ketahui sebagai manusia harus selalu ingat akan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Mengingat nikmat Allah akan mempertebal keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan rizki kepada kita. Orang yang tidak mau ingat kepada Allah, dia akan mengingkari rizki dan nikmat yang diberikan Allah kepadanya, maka dia kufur kepada Allah. Maka ketahuilah, apabila kita kufur atau di antara kita kufur kepada Allah, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Berbicara azab, janganlah kita terlalu tinggi berbicara azab. Ujian saja. Contohnya kita sebagai manusia baru diuji dengan sakit gigi atau sakit sariawan saja. Kita sudah banyak mengeluh, kita sudah banyak merasakan bahwa tidaklah enak, apalagi kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Sa'ban ini, mari sama-sama selalu saya ingatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah.
kita nilai diri kita mana yang kurang, mana yang lebih tidak usah ditunjukkan kepada orang lain. Yang kurang mari kita perbaiki daripada yang kurang tersebut, sehingga sama-sama kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan menghargai dan menyayangi makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bishawab. Demikian. Iya. Nah, itulah mitra zaman sejarah ulasan yang disampaikan oleh Gus Edward tadi mengenai mengingati Allah. Lalu ciri-ciri seperti apa Gus nih yang mungkin kita kategorikan sebagai orang yang tidak mengingati Allah? Sementara surat Ar-Rahman ayat 13 sudah disampaikan ya. Betul. Nikmat Tuhan mana yang kau dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Iya, itu sering sekali ya. Iya, benar. Majlis taklim, ibu pengajian itu selalu dikumandangkan. Dan seperti apa sih? Apakah itu yang bentuknya seperti kita kan kesehariannya selalu disibukkan dengan banyaknya kekurangan, kesibukan, kemudian dan sebagainya. Lalu faktor ekonomi, faktor anak dan keluarga. Lalu kalau kita misalnya mengeluh, selalu mengeluh, kadang-kadang itu kita tidak sadari itu Mas ya. Nah itu apakah itu juga termasuk tidak bersyukur atau tidak mengingat nikmat Allah? Itu bagaimana Gus? Baik Bunda. Kalau bicara mengeluh itu sifat manusiawi dan sangatlah boleh. Akan tetapi apabila kita mengeluh tapi tidak bersyukur kepada Allah, tidak melihat daripada nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi murkanya Allah ataupun dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ya Allah, saya pengen banget punya kendaraan. Contohnya, singkat cerita, alhamdulillah dari rezeki bagaimana yang jelas halal, kita punya motor itu. Lihat orang, wah dia punya mobil, ya Allah kurang. Tapi nggak dinikmatin, tapi nggak dibuat ibadah, tapi nggak dibuat cari nafkah, tapi nggak dibuat kebaikan, maka ini adalah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu halnya, orang yang tidak mengetahui, tidak melihat daripada nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, tidak mengetahui nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, salah satunya apa? Kita diajarkan sebelum kita melakukan sesuatu, diajarkan untuk berdoa. Contoh mau makan ya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini kan salah satu orang yang tahu akan nikmat Allah. Lalu dia bersyukur kepada Allah. Bersyukurnya bagaimana? Ketika sudah makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ini adalah orang yang melihat nikmat Allah, bahkan mengetahui nikmat Allah, sekaligus dia juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut mana orang yang tidak bersyukur, mana orang yang tidak bersyukur. Orang yang tidak bersyukur, tidak melihat nikmat Allah, kalau saya yakin semua makhluk Allah telah melihat nikmatnya Allah. Tapi yang lebih dominan itu tidak sadar atau tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita memiliki hidup yang banyak ujian, banyak cobaan, kita percaya betul bahwa orang yang yang diuji oleh Allah adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala apabila dia mau bersabar. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Banyak hamba Allah yang pengen dekat sama Allah. Ketika kita ada ujian lalu kita sabar, kita beruntung. Berarti kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jalanin terus bersyukur, insya Allah akan membaik. Seperti yang kita harapkan. Baik Gus, nuhun. Nah ini mungkin ada pertanyaan yang sebentar lagi kan Idul Fitri, setelah Idul Fitri Idul Adha. Ini masih jauh sebenarnya, cuma mungkin keinginan tahuan bagaimana Ibu Tina ini ketika menyampaikan masalahnya ya seperti Assalamualaikum Gus Edward katanya, saya selalu ya dari Ibu Tina di Cibarusah. Gus, saya mau nanya, tapi mungkin ini di luar tema katanya, nggak apa-apa ya. Gus, boleh kan kita kurban tapi belum akikah? Misalnya kita belum sempat nanya ke orang tua, terus keburu orang tua udah almarhum atau udah meninggalkan kita semua. Ini bagaimana Gus? Mohon penjelasannya. Alhamdulillah waktu itu pernah dipertanyakan kayak gini. Terima kasih Ibu Tina. Mudah-mudahan dalam doa saya juga dalam keadaan sehat walafiat, selalu bahagia. Jadi apabila kita pengen berkurban,
dahulukan kurban atau akikah? Ya akikah. Karena akikah ini kalau bicara kurban itu dilakukan oleh orang yang mampu. Salah satu mampu orang berkurban itu bukan mampu hartanya saja, kesehatannya saja, tapi dia telah mampu mengakikahkan dirinya. Nah, maka apabila ada perbandingan mau akikah ataupun kurban, maka akikah dulu. Akikah dulu. Karena akikah ini sekali Bun, seumur hidup. Iya, kalau kurban boleh berkali-kali. Misalkan setiap tahun Bunda Fitri kurban, Bunda Kiat, tahun depan kurban lagi, alhamdulillah rezekinya gampang dan mudah. Dan tapi akikah hanya sekali. Untuk laki-laki 2, wanita 1, serta seumur hidup hanya sekali. Kalau kita mendahulukan kurban, ya bagaimana? Kan kurban kan banyak ada kesempatan yang lain dengan harapan kita mudah-mudahan panjang umur gitu ya. Yang jelas insya Allah kita panjang umur. Kurban itu dilakukan misalkan tahun ini nggak mau kurban, saya mau akikah aja karena saya baru dengar saya belum akikah nih, ataupun memastikan saja Bun, kayaknya belum akikah nih, udah akikah dulu deh gitu. Nah tahun depan baru berkurban, alhamdulillah. Jadi mendahulukan akikah salah satunya apa? Karena berkurban adalah orang yang mampu mengakikahkan dirinya. Yang kedua, kurban itu dilakukan bisa setiap tahun, tapi akikah dilakukan seumur hidup sekali. Begitu. Itu serta kan itu akikah itu biasanya setelah kelahiran 21 hari ya, usia. Lalu bagaimana pada saat itu usia 21 hari misalnya tidak cukup uangnya. Lalu setelah besar misalnya 6 tahun, 7 tahun, itu bagaimana Gus? Masihkah itu dibolehkan atau bagaimana? Jadi ini Bun, bicara akikah itu misalkan kayak saya punya nenek lah. Misalkan nenek saya umurnya kurang lebih 80. Ternyata dia baru cerita Bun, saya belum berakikah. Nah kebetulan saya diberikan kemampuan oleh Allah. Ya udah saya akikahkan nenek, saya akikahkan. Ini boleh. Jadi bahkan orang nggak tahu nih, orang Jawa dan Sunda dan lain sebagainya. Di Betawi yang saya tahu itu orang yang sudah wafat, misalkan dia punya orang tua. Ibu saya punya orang tua dan lain sebagainya yang sudah wafat sudah lama, ternyata dia tahu anaknya orang tuanya belum pernah akikah semasa hidupnya. Banyak orang Betawi ini yang mengakikahkan padahal orangnya sudah wafat, sudah meninggal, sudah mati. Jadi ini boleh aja. Nah, afdolnya bagaimana? Afdolnya insya Allah sebelum meninggal kita bisa mengakikahkan diri kita, karena peribahasanya dalam Islam, dalam istilahnya akikah itu diri kita masih tergadai dengan Allah, maka orang tuanya ataupun saudaranya ataupun dirinya menebus kepada Allah Subhanahu wa taala biar enggak tergadai. Kalau tergadai kan itu bagaikan mangga yang ada di pohon tuh, matang tapi ada di pohon, sayang kalau enggak kita petik dan kita nikmati. Jangan sampai jatuh, benar. Baik Gus, kita kembali lagi ke tema yang sekarang kita angkat ya. Itu kita mengingat nikmat Allah, karena nikmat Allah yang kita rasakan ya tak terhingga ya Gus ya, tak bisa dihitung dengan jari ataupun komputer. Betul. Nah dalam keseharian Gus, misalnya dalam pekerjaan atau dalam berumah tangga atau mungkin dalam bertetangga, itu pasti setiap individu kan beda-beda ya Gus. Betul. Beda-beda. Mungkin kita sekilas ngelihat orang itu manis, tampak manis gitu ya. Tapi ternyata mungkin di belakangnya beda kan gitu ya, dengan tanda kutip seperti yang lain lah gitu. Betul. Nah, lalu tanpa disadari mereka itu sibuk menggali, bahkan bukan melihat lagi, bukan memperbincangkan lagi, tapi menggali kekurangan kita. Nah, apakah ini juga termasuk ciri-ciri orang yang tidak mengingat nikmat Allah atau bagaimana? Setuju. Jadi benar banget ya, saya kutip yang kalimat Bunda terakhir. Apakah ini bukan orang yang termasuk tidak ingat dengan kenikmatan dari Allah? Ya, karena apa? Dia hanya sibuk membicarakan bagaimana kekurangan ataupun kelebihan orang lain. Akan tetapi dia lupa sama dirinya bahwa ada kekurangan ataupun ada kelebihan pun. Dan yang kedua, pertama dia sudah hampir kufur pun. Tapi kalau dia terus-terusan seperti itu, maka ini sudah menjadi orang yang kufur kepada Allah. Kenapa saya katakan sudah kufur kepada Allah? Karena dia selalu menghina daripada makhluk.
Siapa orang yang tidak ingat dengan nikmat Allah, salah satunya ketika dia mengecilkan, meremehkan, yaitu makhluknya Allah, ya itu berarti Allah gedek, benci. Jadi gini bahasa simpelnya, ada sebuah guru saya mengajarkan kalau kita pengen baik di dunia ini sebenarnya cuma dua. Kita taat sama Allah, kita sayangin makhluk Allah. Bicara makhluk kan pun satu, manusia beda agama banyak, beda suku banyak. Nah yang kedua makhluknya Allah nggak hanya manusia. Jadi pelan-pelan kalau kata orang Jawa, kata Ayah Pandu, lengalon sing kelakon gitu. Kita perbaikin semuanya, minimal susah-susah gampang memang untuk baik, untuk bisa menjadi baik kepada makhluknya Allah. Terutama kepada orang yang beda paham, terus yang beda keyakinan ataupun beda background dan lain sebagainya. Tapi insya Allah kalau pandangan kita, niat kita menyayangi makhluk Allah, Allah akan berikan kemudahan. Nah, kembali lagi kalau orang yang benar tadi saya katakan, kalau dia Bunda Fitri beginilah, saya yang ngomongin Bunda Fitri aja deh, saya yang lain Bunda Fitri begini. Iya. Jadi minusnya aja Bun saya omongin. Iya. Kalau kata orang Betawi ngedumel aja dia. Iya. Jadi ngoceh aja dia. Nah ini Bunda Fitri dosanya buat saya. Pahala saya kalau ada itu buat Bunda. Kan gitu ya. Yang kedua, ini Allah lagi ngeliatin dia nih. Lu kerjaannya ngehina ciptaan gua mulu nih. Waduh. Dari situ yang dibikin oleh Allah salah satunya masalah baik masalah dalam rumah tangganya ataupun pribadinya ataupun dia kerja di mana-mana, pasti gampang masalah. Orang yang sering ngomongin orang pasti diomongin orang lagi. Orang yang sering jelekin orang pasti jelekin orang lagi. Kita gak usah balas Bro, karena ada makhluk Allah yang lain, salah satunya malaikat, dan Allah maha mengetahui dari keadaan kita. Tapi gimana kalau kita cuma jawab begini, ada misalnya ada teman atau siapa, Bunda Fitri diomongin tuh sama si Anu, terus saya jawabin, ya udahlah itu gugur dosa gitu. Itu kira-kira gimana? Boleh. Apakah itu sesuatu yang boleh atau nyeleneh gitu? Boleh. Jadi satu, saya paham dengan kalimat itu, berarti Bunda Fitri nggak mau ambil pusing satu. Yang kedua, meringankan emosi kita. Gitu, ya kan ya, meringankan emosi kita, jangan sampai terpancing, jangan sampai kayak dia lah Bun. Cukup dia yang begitu, Bun nggak mau gitu kan ya. Jadi sehingga kalimatnya Bunda biarin dosa gue diambil, ya kan, pahala lu buat gue kalau ada gitu kan ya. Kalau yang jelas keburukan, kejelekannya Bunda Fitri diambil tuh, dilemparin ke sama orangnya dari Bunda Fitri ke orang yang jelekin Bunda Fitri. Ya simpelnya orang yang dizolimin, orang yang dijelek-jelekin, orang yang difitnah dan lain sebagainya kan banyak kategorinya. Itu dia akan dilindungi oleh Allah dan dia akan dinaikin derajatnya. Salah satunya kekurangan dia dilemparkan atau dikasih sama orang yang jelekin itu. Dan orang yang dijelekin tadi akan diangkat oleh Allah, ditebalkan imannya. Kalau dia mau sabar maka ditebalkan imannya, terus rezeki dia tambah enak dan lain sebagainya. Pokoknya disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Baik Gus, satu lagi nih Gusnya. Mungkin kita atau kita semua lah makhluk kita Allah itu pasti kan Gus bilang semakin banyak cobaan itu semakin Allah menampak kita dan kita semakin kuat kalau sabar. Betul. Tapi ada kalanya orang suka bilang begini, batas kesabarannya habis itu misalnya kayak gitu, terus dia merasa paling menderita. Itu apakah itu kategori juga orang-orang ciri-ciri orang yang kurang bersyukur atau bagaimana Gus? Makanya saya katakan kalau dia nggak sadar terus ngeluh-ngeluh maka hampir jadi kufur Bun. Gitu ya. Ya Allah saya paling susah ini, nggak adil nih gitu kan ya, itu kufur udah tuh. Nah maka daripada itu kalau kita dibilang dalam Islam itu sabar nggak ada batasnya. Tapi bukannya diem aja. Ada tapinya ya? Ada tapinya. Contoh Bunda nih. Bunda difitnah orang. Denger. Bahkan orang akibatnya banyak nih ya. Atau ada orang yang jelek-jelek di depan Bunda dan lain sebagainya. Itu Bunda jangan diem aja. Pertama boleh diem. Yang kedua tegur. Kata siapa kamu? Kata dia Bun. Itu nggak salah. Ketiga kalinya itu orang yang ngomong sama orang yang fitnah. Kalau bisa Bunda temuin. Kamu ngomong apa tadi ke orang ini? Dikonfirmasi. Ini tabayun lah, konfirmasi, klarifikasi dan lain sebagainya. Bukan berarti sabar itu diem aja.
nerima aja gitu pun, dibagelin, ditimpukin, malah disalahin terus ya. iya. Kecuali kekasih Allah yaitu Nabi Muhammad, itu beliau dibagelin apa, Luar biasa ya. malaikat Jibril kan nawarin, Iya. ya Muhammad, boleh nggak itu gunung Uhud saya lemparin ke dia. Kata Nabi Muhammad, luar biasa hatinya, memang beliau pantas sekali kekasihnya Allah. Jangan malaikat Jibril, tapi dia udah hina kamu, nggak bakalan dia masuk Islam. Biarin dia nggak masuk Islam, anaknya. Masih ada. Iya, kata malaikat Jibril, kalau anaknya nggak masuk Islam, mungkin cucunya. Subhanallah, ini luar biasa. Makanya pantas tuh Nabi Muhammad sebagai suri toladan atau contoh yang terbaik. Nah, makanya kalau saya catatan sedikit pun bicara kehidupan saya, apalagi muda, bocah lah ya, bagaimana hidup. Satu, dengerin nasihat dari siapapun, terutama orang tua di mana saja. Yang kedua, saya selalu membaca sejarah. Ada tuh ya sejarahnya Nabi Muhammad. Yang terjemahnya kita baca terjemah aja lah. Arab mungkin kita nggak paham dan lain sebagainya. Kita baca, kita malu lama-lama. Ya Allah, kita baru begini aja udah malu aja. Sedangkan beliau adalah kekasihnya Allah. Predikatnya kekasih Allah. Beliau sabarnya luar biasa. Jangan pakai itu Nabi ya, kan kita harus nyontoh sama Nabi. Gitu. Jadi saya suka kalau lagi galau, lagi dilema, nggak kuat hidup, saya panggil Nabi dan baca tentang sejarah Nabi Muhammad. Insya Allah, alhamdulillah benar juga kata guru saya, Nabi Muhammad itu adalah syifa buat seluruh makhluk, obat buat seluruh makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Gus, sebenarnya kita ingin berlama-lama ya mengenai kajian Islam ini, karena yang namanya belajar tidak ada batas usia. Bahkan banyak sekali yang belum kita, terutama saya belum yang diketahui ya. Nah Gus, sebelum menutup perjumpaan kita, mungkin ada yang Gus akan jelaskan kembali mengenai tema yang kita angkat hari ini, mengingat nikmat Allah itu seperti apa? Silakan. Baik, berbicara nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita ingat minimal kita bersyukur. Gara-gara ingat jadinya bersyukur. Ingatnya apa? Ketika kita mengeluh diri kita, yang mana fisik kita dan latar belakang kita, salah satunya apabila diri kita bilang jelek, kita lihat banyak orang yang lebih jelek daripada kita, maka jadikanlah motivasi buat hidup kita yang kita lebih baik. Jangan sombong dan kita nikmatin hidup kita. Jangan pernah mengukur hidup orang lain, tapi ukurlah hidup diri kita. Insya Allah kita akan lebih baik, karena itu adalah bersyukur kepada Allah. Apabila bersyukur kepada Allah, maka nikmatnya Allah akan tambah berlipat-lipat ganda. Itu terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita kufur, naudzubillah, jangan sampai, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Jauhkan azab Allah. Minimal kita diuji saja sudah nangis, diuji saja sudah nggak kuat, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang selanjutnya, mitra gangga, jangan pernah memandang siapapun di depan kita, walaupun berbeda keyakinan, walaupun berbeda penampilan, tapi pandanglah mereka sebagai makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia berbeda keyakinan, walaupun dia berbeda penampilan, tapi pandanglah karena kita cinta Allah dan kita cinta karena menghargai daripada makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita bantu syiar agama kita dari terdekat dari rumah kita, jangan yang jauh dulu. Dekat rumah kita bantu, kita berperan, walaupun kita hanya menjadi bagian jamaah yang hadir. Yang selanjutnya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita sudah masuk di bulan Sya'ban ini, Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, selalu bahagia dunia akhirat, dan mudah-mudahan Allah jamin kebahagiaan itu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin.
Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.